Sejarah peradaban umat manusia adalah kisah yang panjang dan menakjubkan, penuh dengan inovasi, kemajuan, dan terkadang kemunduran. Perjalanan ini dimulai sejak awal keberadaan manusia di bumi, dan terus berlanjut hingga hari ini. Masa prasejarah. Sebelum 3500 sebelum Masehi. Zaman Batu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum. Periode awal ini ditandai dengan kehidupan nomaden, berburu meramu, dan penggunaan alat-alat sederhana dari batu. Manusia mulai menguasai api dan mengembangkan bahasa primitif. Revolusi pertanian. Neolitikum. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, manusia mulai bercocok tanam dan beternak. Ini memungkinkan terbentuknya permukiman permanen, perkembangan komunitas, dan peningkatan populasi. Peradaban sungai. 3.500 sampai 500 sebelum Masehi. Mesopotamia. Di antara sungai Tigris dan Eufrat, muncullah peradaban Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Assyria. Mereka mengembangkan sistem irigasi, penulisan cuneiform, hukum Hammurabi, dan piramida Zikkurat. Mesir kuno. Sepanjang sungai Nil, peradaban Mesir berkembang dengan piramida Megar, hieroglif, mumi Firaun, dan kalender Surya. Lembah Indus. Di sepanjang sungai Indus, peradaban Harappa dan Mohenjo-daro membangun kota terencana, sistem sanitasi maju, dan perdagangan luas. Peradaban Mediterania. 500 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Yunani kuno. Di tanah semenanjung Balkan, peradaban Yunani melahirkan demokrasi Athena, filsafat Socrates dan Plato, Olimpiade, dan tragedi Yunani. Romawi kuno. Republik Romawi kemudian Kekaisaran Romawi menguasai sebagian besar Eropa dan Mediterania. Mereka mengembangkan hukum sipil, arsitektur, dan sistem pemerintahan. Republik dan Kekaisaran. Abad Pertengahan. 500 sampai tahun 1500 Masehi. Kekaisaran Bizantium. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat, Kekaisaran Bizantium di Konstantinopel melestarikan budaya Yunani Romawi dan Kristen Ortodoks. Islam di semenanjung Arab. Agama Islam muncul dan menyebar dengan cepat ke Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Selatan. Peradaban Islam berkembang dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan seni. Feodalisme. Di Eropa Barat, sistem feodalisme dan kerajaan-kerajaan kecil muncul. Abad Pertengahan juga ditandai dengan wabah Black Death dan dimulainya Inkuisisi. Renaissance dan Reformasi. 1500 sampai tahun 1700 Masehi. Renaissance. Di Italia, gerakan Renaissance atau kelahiran kembali menghidupkan kembali budaya Yunani Romawi dan seni humanis. Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Raphael adalah tokoh-tokoh terkemuka. Reformasi Protestan. Martin Luther memprotes praktik gereja Katolik dan memicu reformasi Protestan yang memecah kekristenan Barat. Zaman penjelajahan dan pencerahan. 1700 sampai tahun 1800 Masehi. Zaman penjelajahan. Eropa mulai menjelajah dan menjajah dunia, membuka jalur perdagangan baru, dan menyebarkan budaya, serta penyakit ke benua lain. Pencerahan. Abad ke-18 ditandai dengan pencerahan, gerakan intelektual yang menekankan akal budi, rasionalisme, dan kemajuan. Tokoh-tokoh seperti Isaac Newton, Voltaire, dan Montesquieu berpengaruh besar. Peradaban modern. Revolusi industri. Dimulai di Inggris pada abad ke-18, revolusi industri menandai titik balik dalam sejarah umat manusia. Mekanisasi, penggunaan bahan bakar fosil, dan pabrik-pabrik mengubah cara orang bekerja dan hidup. Revolusi industri menyebar ke seluruh dunia, membawa perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang mendalam. Modernisme. Gerakan modernis muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Modernisme menekankan perubahan, inovasi, dan semangat baru. Gerakan ini berpengaruh besar dalam seni, arsitektur, sastra, dan filsafat. Perang Dunia I. Tahun 1914 sampai tahun 1918.
Perang Dunia I adalah perang global yang melibatkan sebagian besar kekuatan besar dunia. Perang ini menyebabkan kematian jutaan orang dan kehancuran besar. Perang Dunia II tahun 1939 sampai tahun 1945. Perang Dunia II adalah perang global yang lebih dahsyat dari Perang Dunia I. Perang ini melibatkan totalitarianisme, Holocaust, dan penggunaan senjata nuklir untuk pertama kalinya. Demokrasi pasca Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, dunia Barat mengadopsi demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dominan. Ini mengarah pada periode pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, dan perdamaian yang relatif. Revolusi teknologi. Revolusi teknologi telah berlangsung selama beberapa dekade terakhir, dan terus berlanjut hingga saat ini. Kemajuan dalam bidang komputer, telekomunikasi, dan bioteknologi telah mengubah cara kita bekerja, hidup, dan berkomunikasi. Globalisasi. Globalisasi adalah proses peningkatan keterkaitan ekonomi, politik, dan budaya antara negara-negara di seluruh dunia. Globalisasi telah membawa banyak manfaat, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan perdagangan, dan penyebaran ide-ide baru. Namun, globalisasi juga telah menimbulkan tantangan, seperti kesenjangan ekonomi, ketidaksetaraan, dan kerusakan lingkungan.